Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota dari Yunata NPM 227064466121, kemudian Muhammad Irfan NPM-nya 19704516221, kemudian Fredrik Aldo dengan NPM 2270646536177. Pada tugas mata kuliah ITC dan leadership ini kami akan mengulas studi kelayakan dari dua aspek, yaitu aspek teknologi dan leadership. Bicara masalah studi kelayakan bisnis juga sering kita sebut yaitu dengan feasibility study, merupakan bahan pertimbangan atau alat pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi atau bisnis atau usaha atau proyek. Jadi bahan pertimbangan itu eh, bisa menghasilkan keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu keputusan itu harus dilakukan dengan studi kelayakan. Pengertian layak dalam hal ini yaitu penilaian studi kelayakan maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan atau usaha proyek yang akan dilaksanakan. Layak di sini berarti ada 2 poin ya, yaitu memberikan benefit atau manfaat dalam finansial dan sosial benefit. Nah, kalau kita lihat dari gambar grafik di samping, yaitu proses studi kelayakan itu merupakan gagasan usaha. Gagasan usaha itu menuju pada visi dan misi usaha itu. Dari visi dan misi usaha itu ada beberapa aspek. Nah, disinilah kita membahas dua aspek tadi. Pertama, aspek pasar, kedua, operasi dan teknologi, ketiga, aspek manajemen dan leadership, keempat, aspek keuangan, kelima, aspek-aspek lainnya. Nah, di sini kita akan membahas dua aspek, yaitu aspek yang kedua dan aspek ketiga, yaitu aspek secara teknologi dan secara manajemen atau leadership. Selanjutnya, point of content. Point of content itu poinnya ini yang saya short warna merah ini. Jadi poin studi kelayakannya itu dapat dijabarkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi. Jadi kegiatan yang mengidentifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan benefit tadi ya, baik secara sosial maupun finansial. Dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Dengan outputnya berupa keputusan yang layak atau tidak suatu usaha untuk dijalankan. Dengan adanya studi pengukuran studi kelayakan tadi dan menghitung rencana usaha, maka dapat diperoleh hasil yang maksimal dari analisis. Jadi point of content-nya itu yaitu memaksimalkan analisa dari studi kelayak ini sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dijalankan atau tidak dijalankan dalam suatu usaha. Selanjutnya pada slide berikutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dibahas studi kelayakan ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek teknologi dan yang kedua aspek leadership. Eh, Kemudian penjelasan dari aspek teknologi. Aspek teknis ini menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Kemudian beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi, memberikan kredit atau tidak bagi perusahaan. Kemudian teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.
Kemajuan teknologi hendaknya dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Kemudian pengaruh peranan teknologi informasi di era bisnis digital saat ini. Yang pertama, teknologi informasi yang dapat memudahkan penyebaran informasi mampu mengembangkan bisnis di era digital ke berbagai wilayah di dunia. E-commerce yang digunakan oleh banyak perusahaan di era digital. Yang kedua, banyaknya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi juga membantu menumbuhkan bisnis di era digital. Dengan banyaknya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi, bisnis daring banyak mengalami perbaikan sistem seperti jaminan kerahasiaan identitas konsumen. Ketiga, bisnis di era digital banyak digemari karena fleksibilitasnya. Seseorang tidak harus berada di tokonya untuk menunggu pelanggan, namun dengan komputer dan konektivitasnya sudah dapat menjual produknya ke seluruh negara. Pembeli pun tidak harus keluar rumah untuk membeli keperluannya, karena dengan hanya membeli secara daring dan barang pembeliannya bisa diantar langsung ke rumahnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Fredrik Aldo. Ya, Persilakan. terima kasih Bang Irfan. Selanjutnya adalah aspek leadership. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok, organisasi, usaha, atau bisnis. Karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin, mustahil pembagian kerja dalam kelompok, organisasi, usaha, atau bisnis dapat kerja berjalan dengan baik. Kegiatan pemimpin. Kegiatan kepemimpinan dalam usaha atau bisnis mencakup banyak hal. Kegiatan tersebut cara mengarahkan, menunjukkan jalan, mensupervisi, mengawasi tindakan anak buah, mengordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan, dan mempersatukan usaha dan berbagai individu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif menyebutkan ada beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Dan ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Sekian, bisa dilanjut. Terima kasih. Itulah sekilas pembahasan kami mengenai studi kelayakan tinjau dari dua aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek leadership atau kepemimpinan. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Stop.